pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan. Apakah teman-teman kelas ini ada yang teman-teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Siapa yang tidak masuk? Angel. Apakah kalian ada yang tahu alasan kenapa mereka tidak masuk? Kayaknya bolos Bu. Malas aja. Oke. Ibu hari ini akan melanjutkan ya materinya untuk mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan skala, khususnya perbandingan senilai. Nah, apa sih yang akan kita pelajari atau kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Apakah ada yang tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Tahu Ya, akan Ibu beritahu ya. Hari ini kita akan melakukan 4 aktivitas. Yang pertama, kita akan mengamati ilustrasi gambar. Yang kedua, kalian, anak-anak akan bekerja dalam kelompok untuk memahami perbandingan senilai. Dan yang ketiga, kalian akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kalian dalam kelompok tadi. Dan yang keempat, kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dulu untuk aktivitas kita pada hari ini? Tidak. Oke, Ibu bisa lanjutkan? Bisa. Nah, silahkan disimak. Di sini ada gambar. Di sini ada seorang ibu dan anaknya yang ingin membuat sebuah jus. Sebelumnya ingin tanya, apakah ada yang pernah membuat jus di sini? Belum. Pernah Bu. Siapa tadi aja pernah? Argo Bu. Oke. Argo buat jus apa Argo di rumah? Jambu. Jus jambu. Oke. Untuk bahan-bahan apa aja yang kamu siapkan untuk membuat sebuah jus jambu? Hanya jambu. Ya pasti ya, ada buahnya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Air Bu. Air. Lalu ada gula. Oke, Ya. biasanya pakai gula yang cair atau gula yang kristal itu? Apa? Gulaku. Oke, itu merek ya. Itu Iya, gula gula pasir. Oke, gula pasir ya. Selain itu pakai es atau enggak? Suka dingin atau enggak? Oh, suka yang biasa ya. Oke. Oke. Oh, es terus ya sama Mama ya. Nanti sakit ya kalau gitu ya. Oke. Kita kembali ke konteks ya. Di sini Ibu dan Ani membuat jus sirup ya. Kalau di sini ya di gambar ini Ani dan Ibu itu dari mana? Maaf Mas. Di toilet. Oke, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Dari kantin itu. Oke, bisa dilanjutkan? Boleh. Oke. Di sini di ilustrasi ini Ani dan Ibu akan membuat jus jeruk. Nah, permasalahannya Ani itu akan membuat 1 gelas jus jeruk. Tetapi Ibu membuat 5 gelas jus jeruk. Bagaimana cara kalian mengetahui bagaimana biar rasa jeruknya itu sama semua? Kan Ibu membuat 5 dan Ani itu membuat 1. Bagaimana agar keenam-enamnya itu rasanya sama? Ada yang punya ide? Jika dibuat sekaligus, jadi Ani membuat 1, Ibu membuat 5. Bagaimana caranya agar rasanya sama semua? Apakah ada yang punya ide? Yoga? Ibu bikin jeruknya 6, terus aninya tinggal minta. Oke. Selain itu ada nggak ide lain? Bastian mungkin? Itu bukan jus ya. Ini kita konteksnya jus jeruk. Selain itu apakah ada ide lain? Tidak tahu. Oke. Untuk itu selanjutnya agar kalian lebih memahami materi kali ini, yaitu untuk menyelesaikan bagaimana biar rasanya sama semua, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil-kecil. Di sini ini satu kelompok ya, bertiga. Lalu ini bertiga, yang kedua gabung di belakang ya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya.
Boleh berpindah tempat ya. tempat yang Ya. Ibu memberi waktu kalian diskusi selama 5 menit ya untuk mengerjakan LKS tersebut. Silahkan dimulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke ibu ya. baik. Namanya ditulis di mana? Di belakangnya ada, di lembar kedua itu ada tempat untuk menulis nama. Ayo dibiasakan ya, membaca peraturannya dulu. Pekerjaannya dibaca dulu bagaimana. Tunjuk pengerjaannya. Punya gambar bu, gambar bu. Ya bu, ya bu. Ayo. Ya bu. Apa namanya Destia? Dibaca secara cermat dan teliti ya untuk pertanyaannya. A N I A. Ayo jangan diterima. Ini resep ya, Bu. Iya, boleh dikatakan itu sebuah resep. Coba diselesaikan. Ya. Soalnya di lembar kedua ya soalnya. Iya, yang soalnya ada 2 ya di lembar kedua. Untuk lembar jawabnya bisa kalian tuliskan di lembar ketiga itu untuk tempat kalian menjawab. Siap, Ibu. Tabelnya silakan dilengkapi sesuai dengan yang kalian pahami. Pemasaran organisasi. Iya. Kan ini khususnya dulu. Dikerjakan dong bertiga. Ini Bu, tadi diambil itu. Ibu, Ibu. Oke. Yang pertama ya. Soalnya yang mana ini? Yang ini. Oke, kata yang tadi terlalu kecil. Oh ya. Lembar jawab. Silakan dilengkapi ya. Oh iya, kelas di 2020. Iya, pintar. Itu apa? Unsur apa? Gimana? Bisa? Satu gelas itu nambah seru. Ibu, kok ini nggak ada warna-warninya? Gimana? Sudah selesai kah? Gelas, satu gelas sudah hijau. Oh iya, Dicoret-coret boleh ya kertasnya ya. Untuk kalian akan lebih paham yang harus ditulis. Jangan lupa kesimpulannya ya. Siap, kan Ibu. baca dulu ini. Jadi kan Belum, Bu. dicoba. Ini di belakangnya belum baca. Oh iya. Silakan coba. Kamu di mana? Kan lebih tadi kan Bu. Sama ya? Satu gelas? Nih kan biasa. Apakah ada pertanyaan yang kesulitan? Itu berapa? Di sini kan.
Sudah, Ibu. Oke. Nomor 2 sudah selesai? Belum. Sebentar lagi, Ibu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu ya. Siap, Ibu. Iya, dia banding. Apakah sudah selesai? Sebentar, Bu. Oke. Ada kesulitan kah? Sudah? Ini kelompok ini sudah? Belum ada kesimpulan. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Yang sudah selesai silahkan tunjuk satu anggota kelompok nanti untuk maju ke depan. Nanti akan Ibu tunjuk acak siapa yang mempresentasikan di depan dari 4 kelompok ini. Siap, Ibu. Sudah? Yang berapa sudah selesai? Iya, enggak bisa. Jadi berarti sampai 2 kilo. Kelima dong. Dia bukan perbedaan 45 tidak bisa ke kelas 14 ini. Bisa ke 5. Ini 1/5. Kalau seperti bantu. Ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Untuk nomor 1, Ibu akan pilih acak ya yang presentasi. Siap, Ibu. Kelompoknya Ago. Siapa yang mau Yang Bu, maju? yang Bu. Menjelaskan, menuliskan hasil diskusi kalian. Beritanya itu nama kan? Kesimpulannya sama. Silakan dituliskan. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain silakan ya diperhatikan di depan. Temannya sudah menuliskan hasilnya. Untuk anak-anak dari kelompok lain silakan meng-cross check jawabannya, mencocokkan dengan hasil diskusi kelompoknya Argo, Tian, dan Bastian. Ini ditulis sudah Bu kesimpulan kami atau ngomongin aja? Nanti dibacakan saja. Oke Bu. Besar banget. Ini belum empat ya teman-teman. Iya. Sudah? Sudah Bu. Kesimpulannya seperti apa? Kalau menurut kelompok kami dari hasil yang kami jawab itu jadi untuk setiap gelasnya itu membutuhkan 6 jeruk, artinya kalau misalnya gelasnya ada 2 jadi jeruknya itu akan berlipat menjadi 2 kali lebih banyak yaitu 12 dan akan terus bertambah sesuai yang ada di sini teman-teman. Begitu menurut kami kelompok Dari kami. kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya? Terima kasih Tian. Silakan duduk. Untuk cara mengerjakannya ini kalian seperti apa? Untuk mengerjakan ini. Kenapa kita memperoleh 18 di sini? Karena 13. Karena 13. 13
12 tuh. Kok 13? 3. Oh, 13. Karena tadi 1 gelas membutuhkan 6 jeruk. Jika 3 gelas maka membutuhkan 18 jeruk. Gimana Jali caranya untuk memperoleh 18? 6 kali 3. Oke, 6 kali 3 ya. Begitu juga dengan yang ditanyakan. Jika 4 gelas membutuhkan berapa? 24 jeruk. Dengan cara yang sama ya, 6 dikali 4. Oke. Jika kalian masih ingat dengan pecahan? Masih ingat ya? Jika ini kita bentuk dalam pecahan, kita memperoleh 1 per 4 sama dengan 6 per 12 maaf. Kita memperoleh 6 per 24. Nah, di sini 1 itu adalah yang diketahui ya, 1 gelas kan tadi yang diketahui dengan jumlah jeruknya ada 6. Lalu yang ditanyakan adalah 4 gelas membutuhkan berapa jeruk, banyak jeruknya. Di sini kita peroleh sebuah apa namanya? Apa yang kita lakukan tadi? Apa yang kita lakukan tadi? Dikali. Selain itu, jika 1 membutuhkan 6, maka 4 membutuhkan 24. Dikalikan ya, betul. Tadi dikalikan, betul. Selanjutnya, dari sini kita bisa menuliskan dalam matematika ya. Kita formulasikan A per B sama dengan C per D. Ini dinamakan perbandingan senilai. Kenapa dikatakan senilai? Ada yang tahu? Tidak. Oke, nggak ada yang tahu nih? Tidak. Oke, dikatakan senilai karena satu nilai bertambah. Jika satu nilai bertambah, maka nilai yang lain akan bertambah. Jadi 1 gelas itu kita butuh 6. Sedangkan 4 gelas kita membutuhkan 24. Bertambah ya nilainya ya. Dari 1 bertambah menjadi 4, bertambah. Lalu dari 6 jeruk kita membutuhkan 24 jeruk. Itu bertambah bukan? Iya. Ya. Jadi saling mempengaruhi. Ketika yang diketahui ditambahkan, lalu maka yang ditanyakan juga akan bertambah. Itu dinamakan perbandingan senilai. Untuk yang kedua, berapa kalian menemukan jawabannya untuk yang nomor 2? Perbandingannya berapa? 1/5. 1/5 ya. Itu untuk gelas, untuk 1 gelas ya. Iya. 1 gelas itu 1/5. Lalu kalau yang 4 gelas berapa? Sama ya. Tapi ini berbeda ya ketika kalian masukkan ke perbandingan air gula dan air matangnya. Ini diperoleh dari 50/250 dalam satuan mililiter, dan yang ini diperoleh dari 200/1000 mililiter. Apakah ada yang sama? Jawabannya seperti ini nulisnya? Sama. Oke. Nah, nanti di perbandingan untuk skala kalian akan sering menemukan yang seperti ini bentuknya perbandingannya. Jadi untuk perbandingan kalian bisa menuliskan dengan 2 cara, yaitu dengan pecahan seperti yang tadi 1/4 sama dengan 6/24, atau kalian menuliskannya dengan 1/4 sama dengan 6/24. Apakah sudah jelas? Nah, untuk menjawab tadi Ani dan Ibu, bagaimana biar rasanya sama? Yaitu dengan mencari perbandingannya. Itulah penyelesaian dari permasalahan tadi. Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita peroleh. Tadi yang pertama kita dapat apa? Jeruk perbandingan. Ya, perbandingan ya. Diperoleh perbandingan untuk jumlah gelas dan jeruknya adalah 1/4 sama dengan 6/24. Untuk rumus matematikanya A per B sama dengan C per D. Dan yang terakhir adalah
Perbandingan dikatakan perbandingan senilai apabila salah satu nilai bertambah, maka nilai lain juga akan bertambah. Itu tadi adalah aktivitas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu akan mengirimkan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah melalui WA group. Silahkan dikerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana sih? Grogi Pak. Grogi. Grogi? Ini namanya udah biasa bicara gitu ya. Oh, sekolah minggu kan apa? Enggak Pak. Apa di rumah memberi apa? Mengajari adik. Iya. Di depan umum gitu? Iya. Ikut organisasi di gereja. Sering diminta untuk presentasi. Oh, lektor. Oh enggak Pak. Presentasi materi sebuah materi seperti itu Pak. Juru bicara gitu. Iya. Bisa dengan seperti itu Pak. Ya, oke. Ini udah cukup lancar, interaktif, dan lihat. Kamu sudah coba buat ya sedikit sesuai yang saya maksud ya. Ada masalah kontekstual, kemudian siswanya diajar. Nah, ini kan kelihatan ya, ini 1, 6, 2. Jadi ada belum rumus. Walaupun belakangan kamu ini memaksakan mau ke rumus itu gitu ya. Sebenarnya kalau ini sudah ganti laptop ya. Oke. Tadi soalnya itu ya sebenarnya relatif gampang ya. Iya. 1 gelas sekian. Kalau buat 6 gelas, ya udah kalikan 6 aja kan? Iya. Iya kan, artinya sebenarnya anak belum bisa melihat perbandingan itu enggak sih dengan problem itu. Ya, makanya gurunya harus memberi problem yang lebih lagi ke arah itu, yang sedikit lebih rumit. Misalnya apa? Coba deh, Cinta tanya. Misalnya itu tadi resepnya untuk 3 gelas. Misalnya kamu kan 1 gelas kan? Iya, iya. Misalnya untuk 3 gelas. Masih ingat kan jeruknya berapa? Kalau 3 gelas berarti 18. Misalnya untuk 3 gelas, tapi permasalahannya saya ingin membuat 5 gelas. Kalau tadi kan cuma ini 1 gelas, Dari 1 ya Pak. mau buat berapa tadi? 4. 4 gelas. Gampang banget ya. Ya mungkin untuk anak yang menengah ke atas lah ya. Yang bingung juga, atau yang sudah takut dulu dengan matematika mungkin sudah pusing dulu lah, karena kita berhadapan dengan kita. Tapi kalau seandainya itu tadi resep untuk 3 gelas, tetapi kamu ingin buat 5 gelas, caranya gimana? Mereka harus berpikir untuk membagi 6 jeruk itu jadi satuan gitu Pak. Jadi dari 6 kan 3 gelas itu membutuhkan 6 jeruk. Berarti untuk 1 gelas kita membutuhkan 2 jeruk. Oh, rumus itu direduksi ke 1 gelas. Iya. Itu cara saya Pak. Iya, boleh. Yes. Jadi guru itu bisa memprediksi kira-kira apa yang dilakukan siswa. Itu yang namanya kalau di realisasi matematik HLT, Hypothetic Learning Trajectory. Kuliah realisasi matematika? Iya. 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 Kira-kira apa strategi yang lain apa? Strategi yang lain. Kelima ya Pak tadi ya. Nggak ada Pak. Ada nggak? Yang lain gimana? Pakai rumusmu jalan nggak? Bisa. Yang ini yang bertambah tadi. Tapi rumus ini Kalau bertambah nggak bisa. Tadi 3 gelas. Kamu tadi ada jeruk, ada es, ada apa lagi? Air gula, air. Gula, tapi yang dulu cuma jeruk tok baru sebenarnya kan? Iya, sama yang perbandingan tadi air. Nah, itu. Jadi apa strategi lain gimana? Nemu nggak? Belum Pak. Atau gini aja deh, seandainya 2 gelas lah. Resepmu tadi untuk 2 gelas. Ya. Terus saya ingin buat 5 gelas. Salah satunya mereduksi ke 1 gelas. Ya, ini. Strategi lain apa kira-kira yang ada baiknya? Dari 2 mau bikin 5, ya kan? Ya.
bikin 4 dulu itu. Bisa gitu. Bikin Ya 4 jadi dulu. kelipatannya jadi nanti butuhnya 12 kalau 4. Nah nanti kalau 5 Atau bikin 6. Yang 1 gelas diminum sendiri kan bisa kan? oh iya. Ada nggak kira-kira anak? Ya, di dunia nyata mungkin kan datang. Wah ini cukup kok jeruknya itu. Iya. Ya nanti saya minum sendiri walaupun nanti berikutnya dimarahi juragan. Kita simpan dulu gitu. Nah berbagai macam strategi itu sebenarnya itu reaksi spontan orang memecahkan masalah. Dan dia nggak bisa dipaksa-paksa dengan kamu harus pakai rumus ini. Tapi setelah makanya terjadi presentasi, negosiasi, itu baru melihat oh punya teman saya ini oh ternyata misalnya cara yang paling ampuh itu direduksi dalam 1 gelas. Tapi kan situasional kan, nggak selalu kan. Kalau misalnya ini resep untuk 3 gelas, ditanya 9 gelas, tinggal kalikan kan, nggak perlu mereduksi kan. Iya. Tapi kalau tahunya rumus mereduksi, ya walaupun menyiksa diri ya dilalui juga iya. Karena itu prosedur yang lebih jelas. Iya kan? Iya. Prosedur jelas itu kan dengan itu, walaupun itu jalannya terjal tapi dilalui juga. Iya. Nggak tahu kan ada jalan yang pintas sebenarnya kan. Kalau jalan pintas itu jelas butuh pemikiran yang lebih kan pasti. Ada istilahnya melihat dari ke atas metakom itu. Oke deh, kita terus ya. Ini sudah 8.30 mudah-mudahan juga nanti, tapi nggak tahan.